nama kuliah. Dan sampai sekarang, setiap kali aku mendengar suara air mengalir di malam hari, terutama dari kamar mandi yang sepi, jantungku selalu berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku mau cerita satu pengalaman yang terjadi pada tahun 2017. Waktu itu aku bekerja sebagai cleaning service di sebuah zona kuliner malam di salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Kota B. Tempatnya ramai, lampunya terang, pengunjungnya datang silih berganti. Kalau dilihat sekilas, tempat itu sama sekali tidak terkesan menyeramkan. Bahkan aku sempat berpikir, ini mungkin salah satu tempat kerja paling nyaman yang pernah aku dapatkan. Tapi ternyata aku salah. Dari semua area yang ada di sana, lapak makanan, area duduk pengunjung, taman kecil, sampai tempat parkir, ada satu tempat yang sejak awal selalu membuatku tidak tenang. Toilet, terutama toilet perempuan. Letaknya agak masuk ke dalam, harus melewati lorong sempit yang lampunya tidak pernah benar-benar terang. Dindingnya berwarna pucat dan lantainya selalu terasa lebih dingin dibanding area lain. Setiap kali aku harus membersihkan toilet itu, perasaanku selalu berubah. Dadaku terasa sesak, langkah kakiku melambat, dan entah kenapa, rasanya seperti ada yang mengawasi dari belakang. Padahal seringkali saat itu sedang sepi pengunjung. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin cuma capek, mungkin cuma sugesti karena tempatnya sunyi. Tapi perasaan itu selalu muncul, dan selalu sama. Seperti ada mata yang mengikuti setiap gerakanku. Sampai akhirnya, suatu malam, kejadian itu benar-benar terjadi. Malam itu tidak terlalu ramai. Jam sudah menunjukkan lewat pukul 10. Sebagian besar pengunjung mulai berkurang dan aku mendapat giliran membersihkan toilet perempuan untuk terakhir kalinya sebelum pulang. Aku masuk seperti biasa, mengecek wastafel, menyapu lantai, lalu berhenti sejenak di depan cermin besar yang ada di dalam toilet. Saat itulah aku mendengar suara langkah. Dari pantulan cermin, aku melihat ada seorang perempuan masuk. Ia berjalan pelan, mengenakan pakaian serba hitam. Jubah panjang, kerudung hitam menutup kepalanya sampai ke dada. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku yakin dia bukan bayanganku. Dia nyata. Perempuan itu langsung masuk ke bilik toilet nomor 1. Aku mendengar suara pintu terbuka. Lalu suara keran air dinyalakan. Aku melanjutkan pekerjaanku. Dalam pikiranku, dia mungkin sedang mencuci tangan atau membasuh wajah. Hal biasa, tidak ada yang aneh. Tapi menit demi menit berlalu. 5 menit, 10 menit. Keran air masih terdengar mengalir. Aku mulai merasa tidak nyaman. Biasanya pengunjung tidak selama itu di dalam bilik. Apalagi hanya dengan suara air yang terus menyala. Aku melirik ke arah bilik nomor 1. Pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang memperlihatkan bagian dalam. Aku ragu sejenak. Dalam hatiku muncul perasaan takut, tapi juga khawatir. Bagaimana kalau dia pingsan atau terjadi sesuatu di dalam? Dengan langkah pelan, aku mendekat. "Permisi," kataku sambil mendorong pintu itu perlahan. Dan saat pintu terbuka sepenuhnya, bilik itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda seseorang baru saja berada di sana. Yang lebih membuatku gemetar, keran air itu masih menyala. Aku berdiri terpaku. Nafasku tercekat. Otakku menolak menerima apa yang mataku lihat. Tidak mungkin. Selama aku membersihkan toilet, aku berada tepat di jalan keluar. Kalau perempuan itu keluar, aku pasti melihatnya. Tapi aku tidak melihat siapapun lewat. Tanganku gemetar saat mematikan keran. Dadaku terasa panas dan bulu kuduku berdiri semua. Aku keluar dari toilet dengan langkah cepat. Tidak berlari, tapi hampir. Sejak malam itu, semuanya berubah. Beberapa kali setelahnya, aku sering mendengar suara keran air yang tiba-tiba menyala sendiri. Kadang saat toilet kosong, kadang saat aku baru saja masuk.
Anehnya, rasa kaget itu perlahan berubah. Aku tidak lagi heran. Dalam hatiku, aku cuma bisa berkata pelan, "Oh, mungkin dia lagi." Aku tidak pernah melihatnya lagi secara langsung, tapi perasaan dia ada di sana tidak pernah benar-benar pergi. Dan sampai sekarang, setiap kali aku mengingat lorong itu, toilet itu, dan suara air yang mengalir tanpa siapapun di dalamnya, aku tahu satu hal. Tidak semua pengunjung datang untuk makan, dan tidak semua yang masuk ke toilet adalah manusia. Jika kalian percaya setiap kisah punya jejaknya sendiri, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel Bisikan Gaib, agar kalian tidak terlambat mendengar bisikan kisah berikutnya. Dan jika kalian punya pengalaman seram yang pernah terjadi, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu yang selanjutnya akan kami bacakan.